Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan product market fit ya. Kita akan membahas lebih detail untuk pada bidang bisnis konveksi ya. Buat teman-teman yang memang di bisnis konveksi ini sangat penting yang akan kami sampaikan ya. Jadi product market fit adalah dianggap sangat penting ya bagi sebuah startup atau bisnis konveksi. Jika sudah mencapai fase tersebut, berarti produk yang telah dijual dapat diterima oleh masyarakat luas ya. Akan tetapi untuk mencapai produk market fit itu bukanlah suatu hal yang mudah ya teman-teman. Jadi karena itulah dibutuhkan sebuah tips. Nah, saya akan membagikan sebuah tips atau rumus yang bisa teman-teman terapkan di bisnis teman-teman. Nah, rumus ini saya pelajari dari channelnya Dr. Indrawan Nugroho ya. Untuk mempersiapkan waktu, kita langsung saja mempelajari apa sih rumusnya untuk kita bisa mendapatkan produk market fit. Sebelum kita masuk kepada rumusnya, ada baiknya saya akan menjelaskan lebih lanjut ya, apa sih yang dimaksud dengan produk market fit ya. Jadi product market fit itu adalah antara produk kita dengan kebutuhan customer itu klop ya, nyambung. Karena produk kita dapat menyelesaikan masalah mereka ya, sehingga para customer merekomendasikan produk kita ke orang lain ya. Jadi produk kita dari segi harga, quality, waktu, dan juga servisnya ini sesuai dengan permasalahan yang klien kalian hadapi ya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan produk market fit itu, kuncinya adalah klien kalian merekomendasikan perusahaan kalian kepada teman-temannya ya. Jadi klien kita ini cukup puas ya, sehingga mereka merekomendasikan. Nah, itu tanda bahwa kalian sudah berada pada tahap product market fit. Nah, sekarang gimana caranya? Apa rumusnya ketika kita ingin mencapai product market fit? Nah, rumus yang diajarkan oleh Dr. Indrawan Nugroho yaitu seperti rumus fisika, yaitu W sama dengan F kali S. W adalah usaha, F adalah gaya, S adalah percepatan. Nah, kita bahas dulu. Jadi usaha apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa mencapai product market fit, yaitu dengan cara F ya. Jadi kita harus melakukan eksperimen atau gaya ya. F ini gaya. Kita harus melakukan eksperimen yang terus menerus atau upaya ya untuk memperbaiki kualitas kita ya. Jadi caranya gimana? Kita harus belajar dari kesalahan kita ya. Seperti reject yang kita hadapi, yang kita terima dari klien. Nah, ini harus betul-betul kita pelajarin ya. Apa kesalahannya ketika kita mendapatkan reject. Kita harus membahasnya dengan tim kita kembali ya. Kita lakukan perbaikan dan jangan mengulangi kesalahan tersebut ya. Lalu kita melakukan eksperimen bagaimana caranya kita bisa on time delivery, ataukah kita harus menambah orang dan lain sebagainya. Ini harus dilakukan eksperimen teman-teman ya. Atau mungkin kita bisa lakukan dengan berubah sistem dari sistem harian ke sistem borongan. Nah, ini tergantung dengan perusahaan kalian ya. Lalu kita juga harus melakukan memperhatikan efisiensi operasional kita, mana yang harus kita turunkan biaya, mana yang harus kita hilangkan dan lain sebagainya. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan ya. Lalu dari segi harga, price point, nah ini kita juga harus betul-betul perhatikan. Kita benchmark price point kita apakah sudah bersaing atau tidak. Nah, dan juga dari sisi marketing teman-teman. Nah, kita harus betul-betul tahu klien kita nih adanya di mana gitu loh. Kita harus mencoba berbagai macam funnel ya atau media ya. Misalnya kalian bisa bermain melalui Google, kalian bisa bermain juga melalui Instagram. Nah, ini harus dicoba terus-menerus, atau menggunakan YouTube ya untuk menarik klien kalian. Nah, ini harus dicoba mana yang cocok dengan kemampuan kalian dan juga klien yang kalian targetkan ya. Lalu setelah kita juga mencoba dengan berbagai macam funnel yang harus kita lakukan, gaya yang harus kita lakukan juga, kita harus bisa betul-betul memaksimalkan service ya, mengeksplor apa yang kita bisa berikan kepada klien kita ya.
bukan hanya memproduksi, tapi kita juga bisa misalnya memberikan service lain ya, seperti mensourcing kan, packaging, hardware, atau desain konsultasi dan lain sebagainya. Ini harus kalian betul-betul explore ya, masalah apa yang betul-betul klien kalian hadapi. Nah, sebisa mungkin kalian harus bisa memprovide atau menghilangkan masalah tersebut. Nah, lalu gaya dikali S. Apa S? S adalah jarak perpindahan. Bisa dibilang adalah closing ya. Jadi perpindahan dari yang jauh menjadi dekat, dari yang belum tertarik menjadi tertarik dengan kita ya. Jadi setelah kita melakukan eksperimen-eksperimen, lalu kita ukur ya segala usaha yang kita lakukan, mana yang user growth-nya terbaik sampai menghasilkan atau closing ya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi pada intinya adalah kita harus bagaimana caranya ketika kita ingin mendapatkan product market fit, kita bisa menghasilkan quality product, quality time, quality quantity, quality service, dan quality people ya. Lalu mungkin teman-teman bertanya, bagaimana kita melakukan F atau kita melakukan gaya atau eksperimen-eksperimen yang kita lakukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas yang bisa diterima oleh klien kalian ya. Nah, ada rumus yang diajarkan juga oleh Dr. Indrawan Nugroho, yaitu F sama dengan M kali A. F adalah kita tahu tadi gaya, M adalah massa benda atau skill ya, jadi bobot dari pada personal atau people yang ada di dalam perusahaan kita ya, dari owner, para pekerjanya, dan seluruh yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. A adalah percepatan. Saya akan menjelaskan satu persatu. F sama dengan M kali A, gaya sama dengan M, massa benda. Massa benda ini bisa kita artikan skill set ya, jadi teman-teman skill daripada seluruh yang terlibat di dalam perusahaan tersebut, dari mulai owner, para staff, terutama juga para pekerjanya, ini harus ditingkatkan ya teman-teman. Knowledge-nya juga, jadi teman-teman owner ini harus terus belajar dari kesalahan, belajar benchmarking terhadap kompetitor ya, bisa dengan melakukan training, mentoring ya, upgrading teknologi ya, sehingga dari karyawan bawah hingga top manajemen ya. Jadi teman-teman harus betul-betul memperhatikan cara ini supaya masa kalian ini bobot daripada people yang ada di dalam perusahaan ini terus terupgrade gitu. Lalu massa dikali dengan A, yaitu percepatan ya. Apa maksud dari percepatan? Percepatan adalah ketika kalian melakukan upgrade, yang kalian lakukan skill set dan lain sebagainya, harus dilakukan dengan cara yang cepat, arah yang tepat, dan juga dilakukan secara optimal ya, sehingga teman-teman tidak dikejar oleh pesaing ya. Kita tahu ketika kita sudah muncul atau perusahaan kita sudah terdengar, biasanya para pesaing ini akan mengikuti atau akan meniru dari produk atau jasa yang kita berikan. Nah, ini rumusnya adalah harus dilakukan supaya cepat, supaya kita tidak terkejar oleh pesaing kita ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila kalian merasa bermanfaat, silakan subscribe YouTube channel Megatama Group. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah. Sampai ketemu pada video berikutnya.